Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrolin nih Pak ya terkait dengan apa sih itu hewan kurban yang sehat dan berkualitas dan bagaimana cara kita supaya dapat memilih hewan-hewan kurban yang memang sehat nih ya. Karena itu kan untuk beribadah juga ya Pak ya. Betul. Tentu kita juga menginginkan hal-hal yang baik. Nah kemudian Pak di segmen ini mungkin saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan peran dari lembaga bidang peternakan dan juga kesehatan hewan ini nih Pak ya. Sejauh mana nih Pak ya peran lembaga bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang ini dalam mengawasi penjualan hewan kurban? Oke, makasih. Kalau dari dinas kami umumnya kita sudah melakukan pengawasan ke lapak-lapak yang ada di Kota Serang. Semua lapak yang ada di Kota Serang kita sudah awasi. Yang ada di Kota Serang itu pada Senin kemarin, tanggal 10 kemarin, jumlah lapak yang ada di Kota Serang ini kurang lebih ada 80-an lapak. Nah itu kalau boleh saya sampaikan di sini datanya ya. Iya silakan Pak. Wah ini based on data juga jadi ini udah pasti tepat ini ya Pak. Domba ini ada 3.356 domba. Kambing ada 268 kambing. Sapi ada 824 sapi, kerbaunya ada 84 ekor, totalnya ada 4.532. Nah, di sini juga kami temukan penyakit-penyakit yang sebetulnya tidak terlalu parah ya, Pak ya. Kayak parah kan kayak ada PMK, ada antrak dan LDS itu mungkin sama kami sudah harus tolong dikarantina, disingkirkan di lapak tersebut. Iya. Kalau itu mungkin tidak boleh diperjualbelikan dulu. Kalau ada penyakit sakit mata, ada flu, ada batuk juga, ada skabies dan patah kaki. Nah, kalau patah kaki ini kan kalau menurut syariat kan nggak boleh nih. Iya, secara syariat Islamnya. Makanya mungkin tolong dipindahkan itu. Setelah kami tanya, kenapa masih diperjualbelikan yang patah kaki? Kalau ini Pak buat akekah aja sih. Apakah beda Pak? Secara ininya kan? Harusnya sih nggak boleh. Kan? Makanya saya bilang, tapi kan kalau ini kan kalau misalnya ini kan nggak boleh juga, ya Pak kalau bisa buat jual beli biasa sih nggak, kalau kami nggak masalah sih, ya udah. Tapi tolong untuk buat kurban sama itu yang baik kualitasnya. Yang bagus lah. Ya. Nah jumlah harga nih, harganya. Ini masalah harga nih biasanya netizen ataupun nanti pemirsa nih bisa tahu, siapa tahu tahun depan bisa ngumpulin uang nih Pak beli. Nah domba ini range harganya ini ada yang dari 2,5 juta sampai 20 juta. Fantastis ya Pak, sampai 20 juta loh harganya pemirsa. Domba jenis Garut biasanya itu, yang mahal itu. Dan kambing harganya ini dari 1,5 juta sampai 7,5 juta. Sapi harganya 25 sampai 60 juta dan kerbau 21 sampai 40 juta. Wow. Nah itu mungkin harga-harga sama jenis-jenis yang ada di kota di Kota Serang ya. Seperti itu. Angka 4.000 cukup banyak ya Pak ya tentunya. Kalau misal kita melihat itu dari intensitas ataupun kebanyakan nih ya hewan-hewan kurban yang dijual ini di Kota Serang, baru di Kota Serang apa ya? Kalau kita akumulasikan di Provinsi Banten sudah sebanyak kemarin kan kita dengan Provinsi Banten nih mengalami pengawasannya itu data malah dari Provinsi Banten menurut Pak Kadisnya itu Pak Agus Tauhid itu jumlah yang kebutuhan itu 80.000 kurang lebih. Sedangkan yang adanya baru setengahnya 40 ribuan. Makanya itu kurang kita sebenarnya hewan kurban yang ada di Provinsi Banten ini. Makanya kita dipasok mungkin dari luar Provinsi Banten. Banyaknya mungkin dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin itu yang banyak yang datang hewan kurban sebelumnya. Ternyata kebutuhan hewan kurban di Provinsi Banten itu angkanya sampai 80.000 ya Pak ya. Dan nilai ekonomisnya juga lumayan loh. Kurang lebih itu berapa ratus miliar ya, 600-800 miliar kurang lebih. Kan cukup lumayan itu. Iya, betul Pak. Itu fantastis sekali Pak. Betul sekali. Nah Pak, kalau itu kan merupakan salah satu peran dari lembaga Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan juga Perikanan Kota Serang nih ya Pak ya. Yang memang sudah dilakukan nih dalam rangka mengawasi penjualan hewan kurban. Kemudian Pak, selain itu, program apa saja yang memang sudah dilakukan? Program-program apa saja yang kita lakukan itu pertama kita di Kota Serang ini punya pasar hewan, Mbak. Letaknya di Trondol. Jadi kita cek atau kita melakukan pengawasan rutin ke pasar hewan tersebut untuk memastikan bahwa hewan tersebut benar-benar layak dan sehat untuk diperjualbelikan. Dan jadi kita melakukan pengawasan lalu lintas hewan
Nah itu juga kita cek itu. Yang tadi saya sebutkan harus mempunyai SKKH. Kalau tidak punya itu nggak bisa, tidak boleh masuk. Ya, kita melakukan sertifikasi dan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan tersebut. Nah, terus kita melakukan edukasi kepada para peternak dan para pelapak yang kemarin kita sampaikan bahwa kita ini harus bisa atau menjaga ternaknya itu secara bersih. Jadi kandangnya juga bersih, sanitasi juga sanitasi hewan juga bersih juga. Terus kita menerapkan program vaksinasi untuk PMK. Jadi sebelumnya itu kegiatan kami ini ada vaksinasi pada peternak-peternak yang ada di Kota Serang. Jadi tujuannya supaya tidak ada PMK dan lain sebagainya itu seperti penyakit itu. Berbahaya lainnya ya Pak ya yang menjangkit hewan kurban. Jadi ada banyak program ya Pak ya yang memang sudah dilakukan dan ini juga selaras nih dengan kebutuhan dalam mencari hewan kurban ya Pak ya. Memang yang di bulan-bulan ini nih lagi ramai sekali karena kita mau menghadapi Idul Adha. Nah, kemudian Pak, kalau misal kita lihat ya, Idul Adha ini kan selalu diselenggarakan setiap tahun ya Pak ya. Dan tentunya ini setiap tahun tentu ada perbedaan. Nah, kemudian bagaimana nih Pak euforia ataupun kondisi penjual dan juga pembeli hewan kurban di tahun 2024 ini jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau dibandingkan tahun kemarin dengan tahun ini mungkin euforianya tidak sebagus tahun kemarin sih. Tidak sebagus tahun kemarin. Apa sih Pak alasannya kira-kira? Mungkin salah satunya ini, Hari Raya Idul Adha sekarang ini berdekatan dengan penerimaan siswa baru. Tahun ajaran baru nih Pak ya. Jadi mungkin orang yang ingin berkurban, kebutuhannya terbagi dengan kebutuhan mau sekolah. Pendaftaran anak sekolah, untuk baju sekolahnya, peralatan sekolahnya. Jadi mungkin masih kurang. Kemarin juga kami juga bertanya ke para pelapak, mungkin iya Pak, mungkin tahun ini agak turun sedikit dibandingkan tahun kemarin. Jadi ya belum terlalu bagus sih, tapi mudah-mudahan sih katanya pas saat mendekati Hari Raya Kurban itu mudah-mudahan sih meningkat katanya. Iya, amin. Kita juga nantikan ya Pak ya. Semoga ini beberapa hari mau menjelang kurban ini juga nanti makin banyak yang beli, karena sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, ini juga kan libur Idul Adha juga nyambung nih Pak sama libur akhir semester. Jadi memang mungkin para orang tua ataupun para pekerja ini juga lumayan pusing ya Pak ya membagi hewan kurban dulu atau yang lainnya dulu nih ya. Baik Pak, kemudian nih Pak, permasalahan apa yang memang sering terjadi nih ketika mau menghadapi Hari Raya Idul Adha menyangkut dengan hewan kurban? Tapi Pak, boleh tahan dulu jawabannya, karena kita akan nantikan dan kita akan temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.